Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita selayaknya bersyukur karena kita berada di dalam forum lintas agama yang baru pertama kali kita adakan di Kota Malang ini. Di sini, forum komunikasi ini adalah dalam rangka kita sama-sama mengkaji dalam tataran ilmiah. Nah, tataran ilmiah ini diharapkan kita sama-sama bisa memetik mana kebenaran itu, ya. Di mana kriteria ilmiah itu yang pertama adalah logis, ya. Jadi bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua empiris, artinya dapat dibuktikan. Kemudian sistematis, pemikiran runut. Kemudian yang keempat objektif, tidak subjektif. Artinya kita jangan bicara berdasarkan subjektif. Subjektif seperti contohnya pokoknya. Nah, ini tidak ada di dalam kamus ilmiah. Yang kelima universal, artinya bersifat umum. Berikutnya adalah akan disampaikan oleh Bang Egy Sujana. Tadi dari Pak Ramli masih ada sisa waktu 3 menit, jadi total waktu yang saya sediakan 23 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas takdirnya bisa ada dialog seperti ini. Tapi kalau mengingat perjalanan dakwah seperti ini, saya masuk Kota Malang itu sekitar tahun-tahun 84 ya. Juga membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi kurang lebih 20 tahun lalu gitu, Pak. Tetapi supaya dialog kita ini efektif dan efisien dalam pengertian metodologi dialog ini mesti ada standarnya gitu. Sehingga kita punya parameter apa yang dimaksud dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kita sekarang lagi berpikir apa tidak gitu. Apa yang dimaksud nanti sebuah kesombongan. Sehingga dengan logika-logika seperti itu kita mesti membangun satu metodologi dialog kita ini yang pas dengan pendekatan ilmiah begitu. Sehingga tidak kita bilang you salah tapi tidak punya parameter salahnya itu apa. Kita benar, parameter kita benar itu apa. Jadi saya kira kita objektif, sistematis dan toleran. Artinya toleran itu kalau pada tingkat dialog yang objektif dan sistematis bisa dikategorikan kita ini ilmiah. Anda benar, saya ikut Anda, itu toleran namanya. Karena Anda benar. Tapi kalau logika terbaliknya, apa yang saya gambarkan dengan objektif, sistematis, kita pada posisi kategori benar, Anda harus toleran, Anda ikut kita. Setuju, Pak. Setuju? Bertaruh kita ya? Jadi dialog kita nggak sia-sia. Jadi nggak debat kusir nanti kan? Jadi kita punya kategori-kategori yang jelas dan tidak saling memfitnah atau menghujat keyakinan-keyakinan seorang. Sebab kalau sudah Anda yakin, jatuhnya Islam sangat toleran. Lakum dinukum, ya, itu luar biasa ajaran Islam itu. Ya. Oleh karena itu, tapi sebelum proses itu, sebelum sampai proses agamamu, agamaku, karena kita ini formatnya dialog, maka harus ada kesepakatan dialog. Kalau kategorinya kita benar, Anda toleran ikut. Gitu. Kalau Anda nggak bisa ambil sikap itu, nggak gentleman namanya. Ya. Dan Anda tidak terkategori ilmiah. Anda meyakini agama itu ikut-ikutan,
karena orang tua, karena budaya, tapi tidak karena berpikir. Ya. Padahal kekuatan manusia karena dia berpikir. Nah, satu contoh aja Pak Roland atau Pak Stefri, supaya kita sama, karena dalam konteks objektif, sistematis dan toleran itu tadi, problem yang mendasar dalam kategori pembicaraan ilmiah itu ada dua hal yang mendasar. Satu, istilah-istilah itu paling jadi masalah kalau dalam kategori ilmiah, apalagi dunia sosial. Kalau dunia eksaknya rumus-rumus begitu kurang lebih. Yang keduanya metodologi, mau pakai metodologi apa, pendekatan induktif, bagaimana pakai pendekatan statistiknya, kualitatif atau kualitatif gitu kan. Cuma itu aja sebenarnya, sederhana ilmiah. Ilmiah itu jangan dibayangkan yang ruwet, ini keliru kita, kalau ruwet terus seolah-olah ilmiah, itu malah nggak ilmiah. Ilmiah itu mampu menyederhanakan yang ruwet, yang susah, menjadi jelas, menjadi objektif, sistematis dan toleran. Kalau itu kebenaran kita harus ikut begitu. Nah itulah makanya Allah sering katakan afala taqilun, afala tazakkarun, kalau bahasanya gitu. Apa bahasa Jakarta, apa lo nggak mikir, lo mikir nggak gitu loh ya. Ya, kok observasi nggak gitu. Kurang lebih begitu sederhananya. Nah kalau kau nggak mikir ya udah seperti sumum bukmun umyum fahum layar jiun itu sama aja nanti. Kamu kasih tahu ilmiah nggak ilmiah dia nggak mau tahu karena begitu apa namanya binatang ternak gitu susah dikasih taunya ya. Tapi binatang ternak pun kalau digiring masuk kandang masih mau gitu loh. Ya, itu yang mesti tajam gitu. Memang bahasa Quran begitu ya supaya jelas dan objektif. Kalau masa Rasulullah mungkin waktu itu pernah ditantang ya dengan seorang yang preman lah pada waktu itu. Ya Rasulullah, kalau sudah pedang di lehermu ini siapa yang nolongmu? Allah. Nah, terjatuh pedangnya itu. Nah kalau dalam konteks dialog, metodologi, pedangnya itu metodologi gitu loh. Kalau secara metodologi ilmiah, syarat-syarat dialog kita ini pas, objektif bisa kita terima, kita ini orang-orang kampus banyaknya karena ini ngadainnya di kampus, maka Anda harus tinggalkan pedangnya itu harus jatuh Anda kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Islam, gitu. Nah, jadi saya tantang dulu nih, ngapain dialog capek-capek kalau Anda nggak berani? Saya pindah agama, ikutin Anda kalau Anda benar. Tapi kalau saya yang benar, Anda ikut saya. Oke? Boleh saya respons atau? Boleh, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu tergantung waktu. Kita bicara kebenaran. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga melihat Bapak Dr. Egy Sujana ini, luar biasa. Hatinya terbuka, cara berpikirnya terbuka, wawasannya sangat luas. Saya bukan memuji karena beliau di sini, tidak. Saya katakan apa adanya. Yang menarik di dalam dialog, saya tidak punya buku banyak Pak, saya cuma sekitar 300 bukuan berbicara soal dialog Islam Kristen di berbagai-bagai dunia dan saya kunjungi, tidak terlalu banyak, saya baru kunjungi mungkin sekitar 60 negara, tidak terlalu banyak. Tapi dealnya kalau kita dealnya benar, begini, gimana ya? Dealnya begini. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kebenaran dalam agama, kita harus punya pijakan yang pasti. Jikalau saya mau berbicara tentang keislaman, saya wajib mempercayai bahwa kitab itu benar. Maka saya akan mempercayai seluruh isi kitab itu. Tetapi jikalau saya tidak mempercayai kebenaran kitab itu, nabinya dan semuanya, maka saya tidak punya landasan untuk berdiskusi lebih jauh. Demikian sebaliknya. Jikalau kita mau berbicara tentang kekristenan, maka mau tidak mau kita harus terima ini 100% benar mutlak, tidak boleh diubah. Kalau diubah, maka sama dengan saya tidak mempercayai kitab Bapak dan apapun dibicarakan tidak bisa. Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Ya. Kok langsung awalnya tuh startnya percaya? Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Begini. Nah, saya ingin jelaskan sedikit.
Padahal pada tingkat tertentu, saya nggak percaya kalau nggak lihat mata dan kepala sendiri misalnya. Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti-bukti. Kenapa ketika kita bicara ini tiba-tiba harus disodorkan doktrin harus percaya? Iman, kali ini kita berbicara agama, berbicara soal iman, keyakinan pribadi. Satu yang bersifat pribadi, yang tidak bersifat memaksa. Sesuatu yang bersifat amat sangat pribadi dan keputusan yang bersifat sangat pribadi. Kalau kita berbicara agama, maka keputusan pribadi itu bisa, kalau kita memulai dengan logika, dipercaya baru diimani, maka seringkali di dalam agama banyak hal yang susah diterima secara logika sebelum bisa dipercaya dan diimani. Di dalam ilmu pengetahuan terbalik. Ilmu pengetahuan itu kita mulai dengan logika, kemudian dipercaya dan tidak perlu diimani. Ilmu pengetahuan itu tidak perlu diimani, cukup dibikin secara logika, kemudian dipercaya, selesai. Agama tidak bisa. Kalau agama kita berangkat dengan logika, kemudian kita percaya dan kita imani, maka ini namanya dialog yang destruktif. Kalau itu yang bersifat konstruktif, adalah dialog yang dibangun berdasarkan apa yang dipercaya. Kalau saya berbicara soal Islam, saya harus duduk dan mempelajari kitab Islam, Al-Quran dan semua pengajaran. Setelah saya mempercayai, saya belajar tahap demi tahap, maka itu saya akan membangun satu keyakinan yang kokoh. Hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egy, mengapa harus Nabi Muhammad? Untuk pelengkap, karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah, itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu. Sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu. Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa orang karena tidak dikhususkan satu orang. Artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan, Pak Egy. Ya. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Gimana benarnya membuat kita yakin benarnya wahyu itu, jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan, bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory ya. Ya, jadi teori of correspondence sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol. Ya memang inilah botol. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. The correspondence gitu. Tergantung apanya. Anda Roland. Ya. Benar nggak? Betul. Betul. Begini, Karena sampai situ dulu. Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu loh. Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa. Ya. Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, jadi begini, Pak Roland yang saya hormati.
Misalnya, ada pernyataan di Al-Quran, ya, mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6, coba. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa nanti. Bisa bahaya Pak, jangan. Tapi ini Quran, jadi saya nggak bacain, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Ya. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian Pak. Nah, itu artinya Anda tidak tahu. Gitu. Sama halnya, yang sok-sok jago matematik, fisika, tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0, berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini Pak. Lambang tak terhingga, betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Tak terhingga kok dibilang hebat. Artinya itu tidak tahu. Tak terhingga. Tak terhingga apa? Ya nggak tahu. Dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu, malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah makanya ayat ini menjelaskan kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman Pak, saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter ya, warum deine Gesichter we hear, saya bilang. Why your face like this, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang, is West S nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Gitu. Nah kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus ngelengos namanya aja. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam dua potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan. Kedua, kesombongan. Itu saja. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima. Pasti. Siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah, saya langsung pindah Kristen itu. Terus apa langsung logika saya jadi berubah? Memahami common sense tadi? Kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4, dan nggak bisa dong. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi. Kan Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12 sampai 14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca, kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek,
yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itulah yang disebut. Nah, makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa Dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya, siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi itu? Nggak apa-apa, Pak Roland kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu loh, dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18. Baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6 informasi ini nih. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad itu. Nggak ada yang punya gelar dokter itu. Jadi logika kebenaran, kalau Anda nanya apa sih bukti benarnya wahyu, ya saya sebisa mungkin dengan logika yang saya bisa pahami, dengan yang tadi Anda sendiri sudah toleran mau akui, itulah definisi kebenaran, yaitu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dan saya sudah buktikan, baru 2 ayat saja saya buktikan, belum lagi ayat-ayat lain yang sangat spektakuler, yang merupakan penguasaan kepada dimensi ruang dan waktu. Itu lebih jauh lagi penjelasannya, tapi ini yang sangat faktual saja lah, yang semuanya kita itu berasal dari begini gitu loh, gitu. Apa ada yang bisa menerangkan kepada saya yang dijelaskan Quran tadi nggak sesuai dengan fakta? Ada yang bisa tunjuk tangan atau membantahnya? Nah kalau tidak ada, kan harusnya jujur bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu maksudnya misi dakwah Islam itu jelas gitu ya. Kamu lihat, kamu saksikan nggak? Itu artinya syahadat, mensaksikan. Saksikanlah betul, memang betul. Ini semua kekuasaannya Allah, bukan yang lain-lain. Bukannya business my father tadi katanya, ya. Dalam konteks itu. Ya. Kita nggak tahu menahu. Bapak Roland, bapak saya, habis bisnisnya selesai kan enak aja ngorok tidur itu. Kemudian ibu kita tiba-tiba menjadi membesar perutnya, itulah orang tua kita jadi pembesar ya. Jadi bapak kita itu sesungguhnya pembesar ya. Maksud membesarkan perut ibu kita ya. Jadi kita lahir sesuai dengan Quran tadi. Itu aja dulu, nanti kalau kurang jelas saya bikin jelas lagi. Memang meyakinkan itu berat ya. Tapi saya senang Pak Roland udah toleran. Tinggal Pak Stervi. Jadi begini, supaya tidak ada kesalahan persepsi ya, saya menegaskan bahwa kata absolut sesungguhnya cukup, tapi perlu ada distinct dan unik itu sebagai penegasan. Saya mengungkapkan itu tadi sebagai penegasan, sebagai konsekuensi logis untuk lebih mendetailkan
satu sosok yang disebut dengan absolut gitu loh. Supaya daya berpikir kita lebih kepada pemahaman si absolut itu sendiri. Sesungguhnya bagi Anda yang saya senang Anda cerdas dari absolut saja memang sudah cukup, betul itu. Saya nggak perlu berretorika, itu betul. Tapi kenapa saya perlu ada istilah distinct dan unik? Itu penegasan dari si absolut. Karena itu konsekuensi logis. Kalau dia absolut, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, maka dia menjadi distinct gitu loh. Dia itu si absolut, itulah dia. Tidak ada yang serupa seperti si absolut itu. Nggak ada yang bisa menyerupainya. Kalau bahasa Islamnya laisa kamislihi sayun. Perlu dijelaskan. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang sifat 20-nya, nggak cukup satu, ada 20 malah. Nanti kenapa nggak 21, 3 in 1 atau apa 21 ya? Kenapa? Jadi repot. Tapi itu konsekuensi. Bahkan asma Allah itu sampai 99 ya, itu semuanya menggambarkan tentang keabsolutan, intinya tentang keabsolutan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saya secara intelektualnya membreakdown lebih detail dari pengertian absolut itu, ditegaskan lagi dia menjadi lain daripada yang lain. Itu arti distinct. Lain daripada yang lain itu apa tuh lain? Ya satu-satunya. Kalau mau disebut lain daripada ya mesti satu-satunya, tunggal, esa gitu loh, esa. Makanya bisa dibuat kriteria disebut dengan absolut distinct. Jadi mempertegas saja. Seperti misalnya Stervi ya namanya ya. Coba Stervi mana coba? Stevi apa Stephen? Stefri. Coba Stevi mana? Coba tunjuk Stevi. Enggak, pertanyaan ini Enggak, pertanyaan saya, hukum atau psikologi atau fisiologi? Bukan, saya nanya mana Stevi untuk menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya tunjuk di sini, ini belum jatuh diri saya. Ya makanya kan perlu di breakdown kan. Kalau Anda tunjuk ini dada kan gitu. Iya. Kalau Anda tunjuk ini jidat Anda gitu. Jadi pasti ada yang mesti memperjelas gitu loh. Ya Stervi adalah kan gitu, yang sedang berbaju batik, handsome kan gitu kan. Wajahnya putih gitu loh. Pendek, Pak. Gitu. Itu jadi lebih jelas ya. Sehingga memperjelas itu, jadi bukan berarti terjadi kontradiksi berpikir. Kan tadi pertanyaan Anda kok sepertinya terjadi kontradiksi berpikir. Tidak, itu sistem penegasan gitu loh, yang memungkinkan kita lebih memahami absolut. Nah kalau cukup sampai absolut aja Anda udah paham ya alhamdulillah, nggak perlu panjang-panjang kita jelasinnya. Berarti Anda udah lebih cepat beriman ya, ya. Artinya absolut gitu. Kemudian yang kedua, dari konteks ruang dan waktu. Pernyataan saya bukan karena dia tahu, karena dia konteks kepada ruang dan waktu terus dia ada, atau Allah itu jadi terbatas, terikat oleh ruang dan waktu itu, tidak. Jadi begini, satu contoh, saya agak sulit menjelaskan kalau kita tidak melihat apa yang dia sebut juga ya. Misalnya surat Al-Hadid, coba surat 57 ya. Ya 57 kan ayatnya ayat 3 ya. Ayat 3. Supaya Anda mengerti gambaran yang saya bisa interupsi saya. Gimana? Bapak harus buat saya percaya pada Al-Quran, baru Bapak bisa menggunakan ayat-ayat. Biasanya Enggak. begitu. Nah. Kan begitu toh? Tidak. Itu berpikir logis. Enggak. Salah, karena Anda Bapak keliru. tidak guna baca itu. Kalau saya percaya, Bapak tuh, lu harus percaya ini. Baru penjelasan Bapak saya percaya. Nah. Sebagai konsekuensi keyakinan pada Alkitab begitu, pada Al-Quran. Kamu begitu, berpikir logis kan begitu? Salah, Anda salah. Benar. Kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Roland, kan saya suruh membuktikan benarnya wahyu. Saya sudah buktikan ya, gitu loh, bahwa ini loh benarnya wahyunya. Apa yang disebut benar itu sudah jelas. Sekarang Anda nanya dimensi ruang dan waktu yang dikaitkan dengan eksistensi Allah. Pertanyaan saya supaya Anda nggak merasa saya sudutkan,
bagaimana saya mau menjelaskan tentang Allah kalau bukan dari Allah itu sendiri? Allah menjelaskan dirinya di mana? Ya di sini. Dia menjelaskan dirinya. Yang bisa, inilah Al-Quran itu adalah penjelasan tentang eksistensi Allah. Jadi bukan saya memaksakan Anda harus percaya. Ya, enggak. Anda enggak percaya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, go ahead. Ya, betul. Enggak ada masalah, ya. Tapi saya ingin mengajarkan logika berpikir yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak Stervi. Saya mohon maaf kalau harus pakai kata maaf. Bukan, maksud saya supaya korelasi statement saya tentang absolut dikaitkan ruang dan waktu, dan itu saya bilang sebagai eksistensi kuasanya Allah, itu menjadi jelas gitu. Ya, coba misalnya surat 3 ayat ini. Bukan saya supaya Anda yakinin pula. Surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi Dia yang awal, wal awalu wal akhiru wal zahiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, yang nyata dan yang gaib, ya, yang batin, dan Dia yang mengetahui segala sesuatu. Nah, korelasinya sangat jelas. Dengan statement Dia mengatakan awal dan akhir, terus akhirnya ayat ini menyebut Dia mengetahui segala sesuatu, itu membuktikan kelogisan berpikir mengenai dimensi ruang dan waktu yang merupakan totalitas jagat raya ini, dalam pengertian terikat kepada totalitas ruang dan waktu itu sendiri. Maka karena ruang dan waktu itu adalah eksistensi dirinya, eksistensi ya, bukan substansi ya. Yang kita bicarakan eksistensi. Anda tahu eksistensi Susilo Bambang Yudhoyono dari Sabang sampai Merauke, itu eksistensi dia. Kalau Anda mau mengerti membedakan eksistensi dan substansi, setelah dia terpilih menjadi presiden, eksistensi dia, paling tidak foto-foto dia tuh dari Sabang sampai Merauke ada dipajang. Itu eksistensi, berada di mana-mana gitu. Itu dimensi baru Sabang sampai Merauke. Presiden udah direbutkan sedemikian rupa kekuasaannya gitu loh. Terus nanti bisa juga belagu ya, atau diktator bisa juga. Kita enggak tahu, mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi yang jelas saya ingin menerangkan pengertian ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu Indonesia, Sabang sampai Merauke, itulah namanya Indonesia. Nah, ruang dan waktu dunia ini, jagat raya alam semesta ini, universe, namanya the universe. Ya. Totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, semua ini yang disebut dengan universe. Jadi dengan begitu pengertiannya, akhirnya Allah menyebut dirinya akulah yang mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena Dia menguasai ruang dan waktu. Lebih detail lagi misalnya ya, kalau di ayat 4-nya itu disebut aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini ayatnya. Terangkan pada saya ayat ini, bagaimana menjelaskan ayat ini, aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada ayat ini, ayat 4-nya dari Al-Hadid. Jelaskan. Kalau kita tidak mengerti ruang dan waktu, pasti nggak ngerti ayat ini. Ini tinggi sekali filosofisnya. Kalau kelas-kelas masih S1, S2 susah gitu loh. Ya, kurang paham. Ya, apalagi coba MBA makin botak aja nggak bisa deh. Mesti dokter, mesti paham. Coba Anda bayangkan, ya, kan nanti pemahamannya bisa apa namanya? Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Oh, aku kesini ada Tuhan, kesana ada Tuhan. Bagaimana? Kan nggak jelas. Tapi kalau kita memahami dalam spektrum ruang dan waktu, luar biasa. Ini sangat jelas. Inilah hidayah. Inilah persepsi yang clear. Kita menerima eksistensi Allah, sehingga kita menyebut Allahu Akbar. Sebenarnya kalau nggak ada bahasa Arab, Allah the universe, mestinya begitu, sama itu.
the universe. Ya. Nah, Allahu Akbar artinya apa, Pak? Artinya presiden kecil. Nah, harus berani, saya berani gitu. Presiden kecil, semua kecil itu. Yang besar cuma Allah, universe gitu. Nah, untuk itu, ya, Stervia supaya jelas, maka benda yang paling hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita, Allah tahu nggak? Bagaimana Allah tahu? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Jadi bukan karena terus dia menguasai ruang dan waktu dia menjadi terikat. Dialah yang mengikat totalitas itu semua. Dia kuat, namanya yang kuasa. Seperti tadi kalau mau disinonimkan, ya, diturunkan kekuasaannya dalam bentuk perspektif nyata seperti Sabang sampai Merauke tadi. Anda nggak bisa enggak. Ketika memaki-maki Susilo Bambang Yudhoyono nanti setelah tanggal 20 kekuasaannya itu meliputi Sabang sampai Merauke, pasti berhadapan dengan hukum. Begitu. Nah, jadi logikanya siapa yang tidak ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya harusnya keluar dari alam semesta, tapi kan nggak bisa gitu. Mau keluar kemana? Semuanya totalitas terikat oleh ruang dan waktu. Makanya yang disebut kafir itu kan menentang, kufur, menentang aja dia. Nah, makanya saya bilang tadi, orang-orang yang tidak bisa menerima Islam itu kalau nggak bodoh, sombong, itu aja. Bukan yang lain-lain. Nah, sombong itu definisinya jelas kalau menurut Rasulullah. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Gitu tuh. Ini kan benar. Tadi saya udah buktikan, benar itu apa sih? Sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Udah, benar para orang akui, ya oke. Tapi ini Qur'annya jelas, ada yang bertentangan? Nggak ada. Terus nggak diakui, kan sombong jadinya. Gitu loh maksud saya, logika jelasnya. Jadi bukannya terus paksa suruh percaya, enggak perlu begitu. Jadi oleh karena itu, logika yang saya bangun adalah logika saya tidak juga maki-maki kitab Anda atau enggak kan. Saya tetap ada di. Saya bahas yang kita punya, saya sudah yakini sebagai satu konsep Tuhan. Jadi makanya kalau diskusi kita mau efektif, efisien, sejak awal saya bilang, bicaralah konsep Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya kalau begitu, buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Kalau enggak ada ya Anda harus toleran, gitu loh maksud saya. Terima kasih. No comment. Ini ganjel lagi ya, gantung untu istilahnya. Kalau belum terjawab, jadi Pak Stefri mohon dijawab. Maksudnya kalau keabsolutan Yesus bukan bergantung pada pengakuan kita. Dia tidak diakui dia tetap Tuhan. Maka bukan karena hasil konsili Efesus. Pemberian nama Yesus pun bukan karena konsili atau gereja. Itu Allah sendiri yang menyatakan pada waktu memberitahukan, announce kepada Maria, anak yang kau lahirkan namanya Yesus, artinya juru selamat. Bukan diberi nama oleh Maria. Bukan hasil rembuk dengan tetangga. Bukan. Ini yang jadi yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus sekali lagi, itu sekali lagi tidak bisa diterima secara logis. Karena saya pikir saya sudah memberitahukan hal-hal yang logis tadi pagi. Tapi kalau mau menuntut lebih dari itu, saya tidak mau jadi pembela Yesus. Saya bukan Allahnya Yesus. Itu yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus itu unik. Tidak bisa didekati oleh karena I know who is Jesus, so I believe him. Saya tahu dia maka saya percaya. Itu pola pikir filosofi. Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi mungkin harus diakomodasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan menyuruh saya diundang lagi, enggak. Saya juga tidak diundang, cuma saya diminta oleh Pak mendampingi rektor. Saya mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan?
Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa? Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah ya. Saudara-saudara sekalian, jelas ini tidak akan pernah puas dan tidak akan selesai dalam waktu yang cukup lama. Mau tidak mau, enak tidak enak, terima atau tidak terima, kita harus mengakhiri. Ya, kita harus mengakhiri. Maaf. Saya beri kesempatan singkat saja. Kalau bicara pendekatan ilmiah itu salah satunya sistematis, maka yang benar itu adalah pengetahuan dulu baru keyakinan. Tidak mungkin kita yakin sesuatu tanpa kita tahu. Tidak mungkin. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya, sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana? Itulah doktrin. Kalau doktrin. Jadi karena bahayanya begini. Dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya. Jelek kayak apapun keyakinannya itu pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini bersih, memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya, kita udah tahu kan, yakin kita minum, aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah, pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu, nggak masuk akal itu. Sederhananya begitu, tapi saya tidak mengatakan Pak Stervi begitu gitu loh. Oleh karena itu harus prosesnya itu pengetahuan, belajar. Nggak ada yang tiba-tiba yakin itu nggak ada. Ya, kecuali di doktrin tadi diyakinkan sedemikian rupa dan lain sebagainya untuk misalnya cara komunis mendoktrin supaya nggak percaya sama orang lain. Contohnya misalnya saya pernah belajar teori propaganda ya. Misalnya anak kecil naik di tempat tidur yang tingkat tuh. Turun. Pas dia turun, katanya mau ditangkap sama bapaknya, terus dilepas, jatuh ke bawah. Oh nangis berdarah-darah kan, benjol. Nah makanya kamu jangan percaya sama orang lain. Nah, bisa yakin di akhirnya setelah itu. Oh ya bapaknya aja ngajarin begini. Itulah komunis itu, begitu. Tapi tetap awalnya pun dia bisa yakin begitu lewat pengetahuan, gitu. Pengetahuan dari si bapaknya untuk jadi komunis begitu. Bahwa tidak ada Tuhan, jangan percaya sama orang lain. Begini, makanya ciri komunis itu sering destruktif gitu. Nah Islam, saya bilang tadi muatannya 7, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan keselamatan. Ini tidak mungkin bisa diyakini Islam punya begini kalau saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana cara memasukkan ke otak saya, ke hati saya yang bisa untuk merasakan sesuatunya. Ini loh Islam hebat, Islam kasih sayang, Islam ini. Tapi nggak lewat pengetahuan. Nggak mungkin. Itu susah. Kecuali dipaksa-paksaan seperti teori komunis tadi. Saya kira gitu. Mudah-mudahan nggak menganut komunis.
Terima kasih.